Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fayaza Milia Putri dengan nomor induk mahasiswa 153621090. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Berikut adalah soal dari ujian tengah semester. Yang pertama, tentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK atau pelatihan atau kursus di ranah pendidikan teknik bangunan. Yang kedua, buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Ketiga, berdasarkan analisis isi atau konten tersebut, tentukan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Mengapa dikatakan cocok? Yang keempat, susunlah sintaks pembelajaran dari strategi atau model pembelajaran di mata pelajaran yang telah Anda pilih. Yang kelima, kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan berdasarkan hasil riset. Yang keenam, presentasikan secara individual dan unggah di channel Indonesia Student Corner atau ISC. Selanjutnya, berikut adalah isi presentasi saya atau pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada kompetensi dasar, kedua ada analisis isi atau konten, yang ketiga ada sintaks pembelajaran dari model contextual teaching learning atau CTL, yang keempat ada alasan dan argumen. Mari kita mulai saja ya pembahasan kali ini. Jadi, kompetensi dasar yang saya gunakan dari mata pelajaran ilmu bahan bangunan adalah analisis perbedaan karakteristik antara bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia, di mana materi pokoknya adalah jenis bahan bangunan alami dan buatan. Setelah itu, demi mencapai kualitas dan keamanan konstruksi yang optimal, sangat penting untuk memahami perbedaan sifat bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia dalam proses konstruksi. Karena sifat material mempengaruhi daya tahan, efisiensi energi, dan efisiensi sumber daya bangunan. Memilih bahan yang tepat juga mempengaruhi biaya konstruksi dan pemeliharaan jangka panjang, sehingga profesional konstruksi harus mempertimbangkan properti material dengan cermat untuk mencapai hasil berkualitas tinggi. Bahan bangunan alami merupakan bahan yang diperoleh dari sumber daya alam tanpa melalui proses pembuatan. Contohnya ialah kayu dan batu. Sedangkan bahan bangunan buatan manusia merupakan bahan yang dihasilkan melalui proses manufaktur. Contohnya ialah batu bata dan beton. Dalam membandingkan sifat-sifat bahan bangunan alami dan buatan, terdapat beberapa aspek. Bahan bangunan alami cenderung lebih ringan dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan bahan bangunan buatan manusia memiliki stabilitas dan daya tahan yang lebih besar. Bahan bangunan alami seperti kayu menawarkan estetika yang unik, sedangkan bahan buatan manusia seperti beton memiliki sifat struktural yang kuat. Penggunaan bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan ditemukan di berbagai proyek konstruksi. Kayu banyak digunakan dalam konstruksi rangka, furnitur, dan elemen dekoratif. Batu bata dan beton yang tahan lama sering digunakan dalam konstruksi dinding, kolom, dan struktur bangunan lainnya. Penerapan yang benar dari berbagai jenis bahan ini dapat menjamin keberhasilan proyek konstruksi dengan mempertimbangkan stabilitas, daya tahan dan estetika,
yang dibutuhkan. Dengan demikian, memahami dan menganalisis berbagai sifat bahan konstruksi dan produk manufaktur adalah kunci untuk mencapai hasil konstruksi yang efisien dan efektif. Memilih produk fisik dan mekanik yang tepat juga untuk menciptakan rumah yang kuat, tahan lama, dan indah dengan memenuhi kebutuhan dan lingkungan rumah. Oleh karena itu, memahami sifat-sifat bahan bangunan dan produk buatan manusia penting bagi para profesional konstruksi dan mereka yang terlibat dalam konstruksi bangunan. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, strategi atau model pembelajaran yang cocok adalah Contextual Teaching Learning atau CTL. Kemudian, selain model pembelajaran, dalam proses pembelajaran juga terdapat yang namanya sintaks pembelajaran. Sintaks merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam suatu model pembelajaran yang dijadikan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sintaks menentukan urutan kegiatan, jenis tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta tugas yang akan diberikan kepada siswa. Dengan begitu, berbeda model pembelajaran, maka berbeda pula sintaks yang digunakan. Karena tujuan yang akan dicapai pada setiap model pembelajaran berbeda-beda. Pada disiplin ilmu bahan bangunan dengan materi pokok, jenis bahan bangunan alami dan buatan, akan digunakan model Contextual Teaching Learning. Sintaks yang digunakan ialah sebagai berikut. Pada tahapan pertama pada sintaks pembelajaran terdapat kegiatan apersepsi. Kegiatan apersepsi merupakan langkah awal dalam pembelajaran di mana guru mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan minat siswa dan memudahkan mereka dalam memahami materi baru. Pada tahapan pertama ini, di materi dan mata pelajaran kali ini, guru menyajikan video pembelajaran bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia. Siswa didorong untuk mengidentifikasi setiap bahan bangunan dan memberikan contoh struktur bangunan yang menggunakan bahan bangunan alami maupun bahan bangunan buatan manusia. Dalam kegiatan ini, guru juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk merangsang pemikiran siswa tentang perbedaan bahan bangunan alami dengan bahan bangunan buatan manusia. Pada tahapan kedua meliputi pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah langkah di mana guru menunjukkan contoh atau perilaku yang diharapkan dari siswa. Dengan memberikan contoh yang jelas, guru membantu siswa memahami bagaimana mereka harus menyelesaikan tugas dengan benar. Kegiatan pada pemodelan ialah guru memberikan contoh spesifik penggunaannya dalam proyek bangunan. Guru menunjukkan gambar atau video struktur yang dibangun dengan bahan-bahan yang sudah dijelaskan untuk memberikan contoh aplikasi praktis. Pada tahapan ketiga meliputi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, yang dimana membantu siswa untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Pada kegiatan ini, guru membagikan daftar sumber informasi tentang bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia yang terkait dengan topik seperti buku, video, situs web, atau perpustakaan digital. Pada tahapan keempat, yakni meliputi inquiry. Pendekatan inquiry mendorong siswa untuk aktif mencari informasi dan menjawab pertanyaan mereka sendiri melalui eksplorasi dan penemuan. Siswa diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk memahami lebih dalam mengenai bahan bangunan lainnya dan mengeksplorasi bagaimana bahan bangunan dapat digunakan di lingkungan.
Selanjutnya, siswa meneliti dan mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan penggunaan bahan bangunan dari sumber yang telah disediakan. Kemudian, hasil penelitian dipresentasikan. Pada tahapan kelima, meliputi masyarakat belajar. Masyarakat belajar menciptakan lingkungan kolaboratif di kelas, di mana siswa belajar bersama sebagai komunitas. Sedangkan guru mendorong siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan saling membantu dalam proses pembelajaran. Pada tahapan ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan penelitian dan menjawab pertanyaan mereka. Sedangkan guru menjadi fasilitator diskusi dan memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi aktif dalam proses diskusi tersebut. Pada tahapan ke-6 meliputi penilaian nyata. Penilaian dalam kontekstual teaching learning berfokus pada penilaian yang berbasis pada kinerja nyata siswa, bukan hanya pada tes atau ujian tertulis. Guru menggunakan berbagai cara untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa, termasuk proyek, tugas, presentasi, dan observasi. Pada tahapan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang bahan bangunan melalui presentasi secara kelompok. Mereka diminta menjelaskan penerapan bahan bangunan untuk suatu konstruksi dengan mempertimbangkan penggunaan bahan bangunan. Penilaian berfokus pada kinerja siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan. Pada tahapan ke-7 meliputi bertanya, yang artinya guru mendorong siswa untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaan siswa diterima dengan baik dan dijadikan kesempatan untuk menjelaskan, memperdalam, atau memperluas materi pembelajaran. Pada tahapan ini, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru atau kepada teman selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, guru merespon dengan baik pertanyaan siswa dan memberikan penjelasan yang relevan. Pada tahapan ke-8 meliputi refleksi. Setelah proses pembelajaran, siswa dan guru merenungkan dan merefleksikan apa yang telah dipelajari dan dialami. Refleksi membantu siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memahami bagaimana proses pembelajaran berpengaruh pada pemahaman mereka. Pada tahapan ini, setelah menyelesaikan studi dan penelitian, siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman mereka secara mandiri. Mereka diminta untuk memikirkan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menghubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyata. Pada tahapan terakhir atau tahapan ke-9 meliputi pemberian umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka, baik melalui proses pembelajaran maupun hasil akhir. Umpan balik ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memberi mereka arahan untuk perbaikan lebih lanjut. Pada tahapan ini, guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka pada presentasi, serta pemahaman mereka tentang bahan bangunan. Pada tahapan ini, guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka pada presentasi, serta pemahaman mereka tentang bahan bangunan. Umpan balik ini berupa pujian, kritik, dan saran untuk perbaikan di masa depan. Dengan model kontekstual teaching learning ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia, serta aplikasi praktisnya dalam proyek bangunan. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan apersepsi, diskusi, penelitian, dan pemberian umpan balik, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian berikut adalah alasan dan argumen saya mengapa memilih strategi ini. Jadi, sekolah vokasional di Indonesia beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya ditetapkan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. SMK merupakan pendidikan berorientasi manufaktur yang mengedepankan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif. Ilmu bahan bangunan sebagai salah satu mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Bangunan tentunya memiliki tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi sesuai dengan silamus. Ilmu bahan bangunan adalah disiplin ilmu yang membicarakan bahan bangunan terhadap konstruksi. Bahan bangunan adalah bagian utama dari konstruksi, baik yang esensial maupun aksesori.
Pada materi pokok jenis bahan bangunan alami dan buatan, siswa diharapkan mampu mengetahui sifat dan karakteristik semua bahan bangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan ada strategi atau model pembelajaran yang ditetapkan. Contextual teaching learning adalah salah satu strategi atau model pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat memahami informasi yang disajikan dan menganalisis konsep kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan vokasional, contextual teaching learning sangat penting karena menghubungkan informasi ilmiah dengan kehidupan serta mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Tujuan pendidikan vokasional adalah untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pemahaman dan keterampilan praktis adalah dua aspek pendidikan yang saling melengkapi. Contextual teaching learning mendorong siswa untuk belajar dalam berpikir kritis dan menerapkan ide-ide penelitian di rumah ke lapangan. Melalui contextual teaching learning, siswa berkesempatan untuk melihat dan memahami hubungan antara sains dan bahan bangunan, serta penerapannya dalam kehidupan nyata di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa memadukan ilmu yang diperoleh dengan kebutuhan nyata dunia kerja, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, menarik, dan bermanfaat. Berikut adalah penelitian Suprapto tahun 2017 yang menunjukkan bahwa strategi atau model contextual teaching learning lebih kompeten dibandingkan dengan pembelajaran langsung. Pada penelitian Lukaja tahun 2020 dan Sutikno tahun 2017 juga menyatakan bahwa contextual teaching learning dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Di zaman sekarang ini, generasi juga sangat senang jika bisa bereksplorasi atau belajar sambil bekerja. Dengan adanya contextual teaching learning ini, tentunya siswa akan lebih mudah dalam memahami materi ilmu bahan bangunan yang ada. Kesimpulannya, contextual teaching learning pada mata pelajaran ilmu bahan bangunan terbukti efektif dan efisien. Dengan penekanan pada keterampilan dan penerapan bahan bangunan pada situasi, contextual teaching learning membantu siswa memperkuat keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, khususnya dalam konstruksi. Melalui pembelajaran yang relevan dan aktif, siswa termotivasi dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Secara keseluruhan, contextual teaching learning merupakan strategi atau model yang berguna untuk mengintegrasikan informasi bahan bangunan ke dalam dunia nyata siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja terampil di industri konstruksi. Dengan penggunaan contextual teaching learning yang tepat, dapat membawa manfaat jangka panjang bagi siswa, dunia usaha, dan masyarakat luas. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.